Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai impuls dan momentum. Ini soalnya, dua benda masing-masing bermassa M1 sama dengan 20 kg dan M2 sama dengan 40 kg bergerak dengan arah berlawanan dengan kecepatan masing-masing V1 sama dengan 10 meter per second dan V2 sama dengan 4 meter per second. Kedua benda saling bertumbukan. Tentukan kecepatan akhir kedua benda setelah bertumbukan jika terjadi A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi E sama dengan 0,2, C. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini yang diketahuinya adalah massanya, jadi M1-nya sama dengan 20 kg, kemudian M2-nya, massa benda keduanya yaitu 40 kg. Kemudian ini kecepatannya, jadi ini V1-nya. Di sini V1 sama dengan 10 meter per second. Di sini kita misalkan V1 ini positif karena arahnya ke kanan. Kemudian karena di sini arahnya berlawanan, berarti V2-nya arahnya ke kiri. Jadi di sini V2 sama dengan min 4 meter per second. Jadi minus ini arahnya ke kiri. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan akhir kedua benda. Jadi di sini V1 aksen sama dengan berapa dan V2 aksen sama dengan berapa. Jika tumbukannya terjadi tumbukan lenting sempurna, kemudian lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Di sini kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi di sini yang A, ini tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini koefisien restitusinya adalah sama dengan 1. Jadi di sini adalah E sama dengan 1. Jadi ini tumbukan lenting sempurna. Rumus koefisien restitusi atau E ini adalah min delta V aksen per delta V sama dengan 1. Jadi ini adalah rumus koefisien restitusi. Di sini min delta V aksen ini adalah min V2 aksen dikurangi V1 aksen per delta V ini adalah V2 dikurangi V1 sama dengan 1. Jadi ini rumus koefisien restitusinya. Kita masukkan angkanya. Di sini V2 aksen dan V1 aksen kita cari. Jadi ini dikali min. Jadi min dikali V2 aksen adalah min V2 aksen. Kemudian min dikali min adalah positif. Jadi di sini positif V1 aksen. Maka di sini ini bisa dibalik. Jadi V1 aksen karena V1 aksennya positif. Kemudian V2 aksennya ini adalah negatif. Jadi di sini min V2 aksen per V2-nya ini adalah ini. Jadi di sini min 4. Kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah ini. Jadi 10 sama dengan 1. Maka persamaannya di sini V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen sama dengan di sini min 4, min 10 ini dijumlahkan jadi min 14, kemudian min 14 ini dipindahkan ke sini jadi dikali 1, hasilnya adalah min 14. Jadi ini persamaan yang pertama, V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 14. Kemudian kita gunakan hukum kekalan momentum, yaitu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Jadi di sini M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi ini rumus hukum kekalan momentum. Jadi momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Di sini kita masukkan angkanya. Jadi M1-nya adalah 20, kemudian dikali V1-nya adalah 10, ditambah dengan M2-nya adalah 40, dikali dengan V2-nya adalah min 4, sama dengan M1-nya 20, kemudian dikali dengan V1 aksen, ditambah dengan M2-nya 40, dikali V2 aksen. Jadi di sini 20 dikali 10 adalah 200. Kemudian ini ditambah 40 dikali min 4 adalah 160. Jadi di sini min berarti di sini adalah min 160 sama dengan 20 V1 aksen ditambah dengan 40 V2 aksen. Jadi di sini 200 dikurangi 160 adalah 40 sama dengan ini 20 V1 aksen ditambah dengan 40 V2 aksen.
Ini bisa disederhanakan, jadi dibagi dengan 20, jadi 40 dibagi 20 adalah 2, sama dengan 20 dibagi 20 adalah 1, jadi di sini V1 aksen, ditambah dengan 40 dibagi 20 adalah 2, jadi 2 V2 aksen. Jadi ini persamaan keduanya. Jadi kita eliminasi di sini dengan persamaan ini, jadi ini bisa dibalik, jadinya V1 aksen ditambah dengan 2 V2 aksen sama dengan 2. Jadi dibalik seperti ini, dari sini ke sini. Kemudian kita eliminasi dengan ini. Jadi di sini V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 14. Kemudian ini kita eliminasi. Di sini V1 aksennya sudah sama, maka ini yang dihilangkan. Jadi supaya hilang ini dikurangi. Jadi di sini 2V2 aksen dikurangi min V2 aksen. Karena di sini min dan di sini min jadi positif, maka ini dijumlahkan. Jadi di sini 3V2 aksen sama dengan ini 2 dikurangi min 14. Jadi di sini min dan min ini jadi positif, jadi ini ditambah sama dengan 16. Jadi V2 aksen sama dengan 16 per 3. Jadi ini V2 aksen 16 per 3 meter per second. Jadi di sini positif, maka arahnya adalah ke kanan. Jadi di sini V2 aksen 16 per 3 meter per second ke kanan. Kemudian kita cari V1 aksennya. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi di sini 2 sama dengan V1 aksen kita cari ditambah dengan 2 dikali dengan V2 aksennya adalah ini, jadi 16 per 3. Maka di sini 2, jadi 2 dikali 16 adalah 32, jadi di sini 32 per 3. Jadi ini pindahkan ke sini, jadi min 32 per 3 sama dengan V1 aksen. Jadi V1 aksen sama dengan, ini 2 dikurangi 32 per 3 ini kita samakan penyebutnya, jadi penyebutnya adalah 3. Kemudian ini kita anggap 2 per 1, jadi 3 dibagi 1 adalah 3, kemudian dikali 2 adalah 6. Jadi di sini 6 min 32. Maka di sini sama dengan 6 dikurangi 32 adalah min 26. Jadi min 26 per 3. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini adalah meter per second. Jadi min 26 per 3 meter per second. Di sini negatif. Jadi negatif ini V1-nya adalah arahnya ke kiri. Jadi V1 aksen ini adalah min 26 per 3 meter per second. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini V2 aksennya sama dengan 16 per 3 meter per second dan V1 aksennya adalah 26 per 3 meter per second ke kiri. Ini jawabannya. Kemudian kita jawab yang B, tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi E sama dengan 0,2. Jadi di sini kita jawab yang B. Di sini E-nya sama dengan 0,2. Rumus E adalah min delta V aksen per delta V. Di sini sama dengan 0,2. Jadi ini rumus E-nya atau koefisien restitusinya. Jadi di sini min delta V aksen adalah V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen per delta V ini adalah V2 dikurangi V1 sama dengan 0,2. Jadi kita masukkan angkanya. Di sini V2 aksen dan V1 aksen ini kita cari. Di sini min, maka minnya ini kita kalikan ke sini. Jadi min dikali V2 aksen adalah min V2 aksen, kemudian min dikali min adalah positif. Jadi di sini positif V1 aksen. Jadi ini bisa dibalik. Jadi di sini V1 aksen karena V1 aksennya positif, kemudian min V2 aksen. Jadi min V2 aksen, V2 aksennya ini adalah negatif. Jadi di sini per V2-nya adalah ini, jadi min 4, kemudian min V1-nya adalah ini, min 10. Jadi sama dengan 0,2. Jadi di sini V1 aksen min V2 aksen sama dengan ini min 4, min 10, ini dijumlahkan jadi min 14. Kemudian min 14 ini kita pindahkan ke sini, jadi dikali dengan 0,2. Jadi 0,2 dikali min 14 hasilnya adalah min 2,8. Jadi ini persamaan yang pertama, V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 2,8. Kemudian kita gunakan rumus hukum kekalahan momentum, yaitu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Jadi di sini M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Kita masukkan angkanya.
Di sini M1-nya adalah 20, kemudian dikali dengan V1-nya adalah 10, ditambah dengan M2-nya adalah 40, dikali V2-nya adalah min 4, sama dengan M1-nya 20, dikali dengan V1 aksen, ditambah dengan M2-nya adalah 40, dikali dengan V2 aksen. Jadi 20 dikali 10 adalah 200. Kemudian ini 40 dikali min 4 adalah min 160. Jadi di sini dikurangi jadi 160 sama dengan 20 V1 aksen ditambah dengan 40 V2 aksen. Di sini 200 dikurangi 160 adalah 40. Jadi 40 sama dengan 20 V1 aksen ditambah dengan 40 V2 aksen. Ini bisa kita sederhanakan jadi dibagi 20. Jadi 40 dibagi 20 adalah 2 sama dengan 20 dibagi 20 adalah 1. Jadi di sini V1 aksen karena ini 1 bisa diabaikan. Kemudian ditambah dengan 40 dibagi 20 adalah 2. Jadi 2 V2 aksen. Jadi ini persamaan keduanya. Ini persamaannya bisa dibalik, jadi di sini V1 aksen ditambah dengan 2 V2 aksen sama dengan 2. Jadi persamaannya seperti ini. Kemudian kita eliminasi dengan ini. Jadi di sini V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 2,8. Di sini kita eliminasi. Jadi di sini yang sama adalah V1 aksennya. Jadi kita eliminasi V1 aksennya. Berarti di sini adalah dikurangi. Jadi V1 aksen dikurangi V1 aksen ini adalah 0. Maka di sini 2 V2 aksen dikurangi dengan min V2 aksen. Jadi ini min dan min, jadi ini positif. Maka ini dijumlahkan. Jadi di sini 3 V2 aksen sama dengan, kemudian ini 2 dikurangi dengan min 2,8. Berarti ini min dan min, berarti ini positif, jadi ini dijumlahkan, jadi hasilnya adalah 4,8. Maka di sini V2 aksen sama dengan 4,8 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah sama dengan 1,6. Jadi 1,6 meter per second. Jadi ini V2 aksennya adalah 1,6 meter per second. Di sini positif, jadi arahnya adalah ke kanan. Ini V2 aksennya. Maka kita cari V1 aksennya di sini. Jadi di sini adalah 2 sama dengan V1 aksen. Ini kita cari ditambah dengan 2 dikali dengan V2 aksennya adalah ini 1,6. Jadi V1 aksen di sini sama dengan ini 2. Kemudian 2 dikali 1,6 adalah 3,2. Jadi di sini 3,2-nya pindahkan ke sini. Jadi ini min 3,2. Maka di sini sama dengan 2 dikurangi 3,2, hasilnya adalah min 1,2. Jadi min 1,2 meter per second. Jadi ini V1 aksennya. Jadi min 1,2 meter per second. Jadi minus ini menunjukkan arahnya ke kiri. Jadi ini V1-nya, kemudian ini V2-nya. Jadi ini jawabannya. Kemudian kita jawab yang C. Yang C ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi di sini C. Jadi tumbukan tidak lenting sama sekali ini setelah tumbukan kedua benda adalah menjadi satu. Maka di sini V1 aksennya ini sama dengan V2 aksen. Jadi ini sama nilainya. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. Jadi di sini sama dengan V aksen. Jadi ini kita jadikan V aksen. Jadi di sini kita menggunakan hukum kekekalan momentum yaitu M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2, ini momentum sebelum, sama dengan, ini dalam kurung M1 ditambah dengan M2, kemudian dikali V aksen. Jadi ini momentum sesudahnya. Jadi ini tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita masukkan angkanya, jadi di sini 20 dikali dengan 10, kemudian ditambah dengan M2-nya adalah 40, dikali dengan min 4, sama dengan dalam kurung 20 ditambah 40 dikali V aksen. Di sini 20 dikali 10 adalah 200. Kemudian 40 min 4. Ini hasilnya adalah min 160. Sama dengan 20 tambah 40 adalah 60. Jadi di sini 60 V aksen. Ini 200 dikurangi 160 adalah 40 sama dengan 60 V aksen. Jadi V aksen sama dengan 40 per 60-nya ini dipindahkan ke bawah, jadi per 60. Ini nolnya bisa dicoret, jadi 4 per 6.
Jadi 4/6 ini bisa disederhanakan jadi ini dibagi 2, jadi 2/3. Jadi V aksennya adalah 2/3 meter per second. Jadi ini kecepatan sesudah tumbukannya, jadi 2/3. Jadi V1 aksen dan V2 aksennya adalah nilainya 2/3 meter per second. Di sini positif, maka arahnya adalah ke kanan. Jadi ini hasilnya. Demikian pembahasan impuls dan momentum.